Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PLS, Program Studi Pendidikan Fisika kelas C, akan yang beranggotakan saya sendiri Indah Purnama dengan NPM 2213022087 dengan rekan saya. Saya Rabiatul Adawiyah dengan NPM 2213022073. Saya Resnawati Utapea dengan NPM 2213022079. Saya Azosila dengan NPM 2213022082. Saya Nisa Ulfadila dengan NPM 2213022085. Saya Isma Salwa dengan NPM 2213022096. Belum berat. Studi kasus di Laboratorium Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Laboratorium. Laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Laboratorium merupakan tempat bekerja untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dalam bidang ilmu tertentu, seperti fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Laboratorium IPA. Laboratorium IPA atau Laboratorium Sains saat ini dikembangkan di sekolah-sekolah menengah karena dalam ilmu sains bukanlah yang mengajarkannya hanya dengan teori, melainkan dibuktikan dengan praktek atau eksperimen. Dalam pendidikan sains, kegiatan laboratorium merupakan bagian integrasi dari kegiatan belajar mengajar, khususnya fisika. Selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tujuan-tujuan kegiatan di laboratorium. Adapun tujuan-tujuan kegiatan di laboratorium yaitu yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa ingin tahu para siswa terhadap suatu gejala atau fenomena fisis. Kedua, menumbuhkan dan meningkatkan rasa ingin menemukan sendiri mengenai keteraturan dari suatu gejala atau fenomena fisis. Dan berikutnya, mengembangkan keterampilan siswa dalam mengamati dan mengambil data. Yang keempat, mendidik dan membiasakan siswa untuk bekerja dengan sabar dan teliti. Yang kelima, melatih siswa menganalisis data dan menyusun laporan. Dan yang keenam, melatih siswa menggunakan metode ilmiah dan mengembangkan sikap ilmiah. Dan yang ketujuh, melatih siswa untuk terbiasa dan meneliti. Baik, selanjutnya pengelolaan laboratorium IPA. Perencanaan laboratorium IPA. Berikut beberapa langkah perencanaan umum untuk mendirikan laboratorium IPA. 1. Tentukan tujuan laboratorium. 2. Ruang dan desain. 3. Identifikasi peralatan dan instrumen. 4. Sumber daya manusia. 5. Bahan kimia dan bahan habis pakai. 6. Anggaran. 7. Keselamatan. Selanjutnya, pengorganisasian laboratorium IPA. Pengorganisasian atau pengelolaan laboratorium dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, pengamanan, serta perencanaan untuk pengembangan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi program kerja laboratorium IPA. Pengawasan program kerja laboratorium IPA pada pengawasan di laboratorium IPA.
Pengawasan program kerja laboratorium IPA pada pengawasan di laboratorium IPA, yaitu kepala sekolah menerima laporan dari kepala laboratorium terkait penggunaan laboratorium. Kepala laboratorium beserta pengelola melakukan program untuk 1 tahun. Di akhir tahun ajaran wajib untuk dilaporkan pada kepala sekolah. Substansi yang disupervisi yaitu berkaitan dengan program kegiatan laboratorium, inventarisasi alat dan bahan, daftar inventaris alat, jadwal penggunaan laboratorium, buku harian, buku permintaan dan meminjam alat, serta kartu stok. Selanjutnya yaitu evaluasi program kerja laboratorium IPA. Yang pertama, siswa harus mencakup penilaian keterampilan. Yang kedua, mengevaluasi pengelolaan laboratorium. Yang ketiga, menilai keefektifan pekerjaan laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi kualitas program kerja. Yang kelima, menilai keterampilan proses sains siswa. Yang keenam, melakukan penelitian pendidikan fisika. Next. Baik, selanjutnya yaitu teknik dokumentasi. Menurut Suharsini Arikunto, yaitu pada tahun 1998, tentang teknologi dokumen adalah mencari informasi tentang masalah atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, tulisan, risalah rapat, agenda, dan lain-lain. Teknik dokumenter penelitian ini mengumpulkan informasi melalui catatan tertulis dan gambar, yang merupakan data dasar yang diperoleh dengan meneliti dokumen tertulis, terutama yang berkaitan dengan laboratorium pendidikan fisika, jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung. Selanjutnya yaitu kuesioner atau angket. Menurut Sugiono, pada tahun 2010, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Bentuk angket yang digunakan yaitu angket dengan pertanyaan tertutup. Dalam penelitian ini akan menggunakan angket tertutup. Menurut Ridwan, tahun 2006, angket tertutup merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa, sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda centang. Dalam penelitian ini, angket tertutup digunakan untuk mengetahui pengelolaan laboratorium pendidikan fisika jurusan FEMIPA Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu teknik observasi. Menurut Suharsini Arikunto tahun 1998 mengemukakan bahwa pengamatan sebagai properti sempit untuk menarik perhatian pada sesuatu dengan menggunakan variabel itu dapat dibuat dengan dua cara, yaitu pengamatan yang tidak sistematis jangan digunakan perangkat pengawasan. Pengamatan sistematis yaitu yang dilakukan oleh pengamat menggunakan instruksi sebagai alat observasi. Metode observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Kami dari kelompok 3 telah selesai presentasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.